kelompok 3 tahun 2022. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sejak dari pagi Yang Mulia Bapak Sapuan Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang selaku penguji. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk mengikuti dan mendampingi kami dalam kegiatan seminar ini. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kami yang kami hormati Yang Mulia Ibu Dr. Frida Aryani, SH, Magister Humaniora. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku mentor. Terima kasih Ibunda. Di sela kesibukan Ibu berkenan untuk mengikuti dan mendampingi ananda kami dalam kegiatan seminar ini. Dan yang kami banggakan, ananda kami Rizky Mutiara Sari dari Pengadilan Negeri Semarang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama pemaparan hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh ananda kami tepat pada waktunya. Kepada ananda Rizky Mutiara Sari, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya izin share screen ya Bapak. Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak, Ibu? Terlihat Mbak, sudah. Ya, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktualisasi saya, yaitu pembuatan poster informasi tentang tata cara dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan pembuatan poster informasi sarana dan prasarana untuk kaum rentan pada Pengadilan Negeri Semarang. Ini adalah judul yang sudah mendapatkan penguatan dari penguji pada saat seminar rancangan aktualisasi saya sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil aktualisasi saya. Ini adalah gambaran kondisi sebelum atau before dari aktualisasi saya, di mana di ruang PTSP dan di ruang tunggu sidang belum adanya poster atau media informasi, baik itu berisi tentang tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas maupun terkait sarana dan prasarana untuk kaum rentan. Berdasarkan keputusan Dirjen Badilum nomor 1092 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa aparat pengadilan dalam melakukan atau memberikan informasi itu harus sesuai dengan ragam disabilitas. Selain itu juga aparat pengadilan dalam melakukan komunikasi maupun berinteraksi dengan penyandang disabilitas harus memperhatikan kebutuhan dari masing-masing ragam dari penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas tentunya akan menemui kesulitan dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Oleh karena itu, dengan adanya media informasi berupa poster mengenai bagaimana tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sehingga memudahkan penyandang disabilitas dalam berkomunikasi, baik itu dengan petugas PTSP maupun sebaliknya. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa kaum rentan juga harus diberikan perlakuan khusus ketika untuk mendapatkan pelayanan. Dalam hal ini bisa dalam berupa pelayanan maupun sarana dan prasarana.
Berikut adalah hasil aktualisasi saya, di mana ini adalah kondisi afternya. Di ruang PTSP sudah dipasangnya poster mengenai tata cara berinteraksi atau etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dan di ruang tunggu sidang juga sudah dipasang poster berisi sarana dan prasarana untuk kaum rentan. Berikut adalah bentuk dan isi dari poster tata cara dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Di sini dalam poster tersebut saya sudah melakukan konsultasi dengan mentor dan juga pihak Sabda, yaitu Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, terkait untuk meminta saran dan masukan baik itu mengenai gambar maupun substansi atau isi poster tersebut. Kemudian ini adalah poster informasi sarana dan prasarana untuk kaum rentan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang, berisi mengenai gambar, nama sarana dan prasarana, dan juga fungsi dari masing-masing sarana dan prasarana untuk kaum rentan tersebut. Agar informasi mengenai sarana dan prasarana dan juga tata cara atau etika berinteraksi kepada penyandang disabilitas itu dapat tersebar dengan luas, maka saya melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan bagian PTIP untuk melakukan publikasi di media sosial, yaitu Instagram Pengadilan Negeri Semarang, agar masyarakat luas bisa mengetahui informasi tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian adalah SOP tentang bagaimana tata cara melayani atau memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di PTSP. Berikut adalah alurnya. Baik itu dari petugas Satpam memberikan pelayanan dengan menggunakan bahasa dan tata cara sesuai dengan etika berinteraksi, kemudian diarahkan untuk duduk di kursi prioritas, kemudian ke loket prioritas. Selain itu, saya juga telah berkoordinasi dengan bagian Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Semarang untuk melengkapi SOP tersebut dengan lembar penilaian personal, di mana lembar penilaian personal ini adalah berisi mengenai apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika berada di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk SOP itu sendiri, saya juga sudah melakukan publikasi dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan bagian PTIP dengan men-share-nya di website Pengadilan Negeri Semarang agar SOP tersebut juga bisa dibaca oleh masyarakat luas. Pembuatan poster ini adalah bentuk inovasi yang saya buat karena di Pengadilan Negeri Semarang belum adanya media informasi berupa poster, baik itu mengenai tata cara untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas maupun mengenai sarana dan prasarana untuk kaum rentan. Selain itu, pemilihan poster karena poster itu tidak hanya berisi tulisan tetapi juga gambar yang tentunya bisa menarik perhatian dari masyarakat pencari keadilan ketika datang di kantor Pengadilan Negeri Semarang. Berikut adalah analisis dampak, saya jelaskan singkat saja. Apabila pembuatan poster informasi ini tidak dilakukan, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki media informasi berupa bagaimana tata cara berinteraksi maupun mengenai informasi sarana dan prasarana untuk kaum rentan. Apabila dilakukan, maka Pengadilan Negeri Semarang memiliki media informasi tersebut. Kemudian ada testimoni dari stakeholder. Yang pertama ini adalah testimoni dari Tuna Wikara. Saya izin memutar videonya. Kemudian ini adalah testimoni dari kaum rentan, dalam hal ini adalah lansia. Perkenalkan, nama saya Usmadu. Saya adalah salah satu pengunjung
di Pengadilan Negeri Kelas 1 Semarang ini untuk mengenal kesan dan pesannya saya sangat-sangat puas, baik mulai dari pintu masuk tadi, dari Mas yang satpam dengan pelayanan dan bahasa yang sopan, sangat membantu. Yang selanjutnya untuk di masing-masing petugas PTSP, khususnya yang tadi saya menghadap, saya mendapatkan penjelasan yang mudah, jelas, jadi membantu saya untuk tidak panik, mudah saya mengerti. Terkait sarana prasarananya bagaimana Bapak? Untuk sarana dan prasarana sudah cukup banget, sehingga sukses, semakin saya semakin baik pelayanannya. Kemudian ini adalah video mengenai ketika kaum rentan itu datang ke Pengadilan Negeri Semarang akan dilayani dan juga mendapatkan sarana dan prasarana, yaitu saya putar terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah kaum rentan itu akan diberikan kalung prioritas, di mana sebagai tanda bahwa beliau ini akan diberikan pelayanan prioritas seperti itu. Kemudian akan diarahkan ke kursi prioritas oleh petugas pengadilan kami, dan kemudian akan dilayani di loket prioritas. Kemudian testimoni dari pihak internal, dalam hal ini adalah petugas PTSP. Sebelum adanya poster tersebut, saya sudah mengetahui, namun hanya secara umum, dan sekarang setelah adanya poster tersebut saya lebih mengetahui dan juga memahami dengan baik bagaimana tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, dan juga lain-lain. Dan poster tersebut menurut saya juga sangat bermanfaat bagi kami petugas PTSP. Kemudian sebelum adanya poster sarana prasarana untuk kaum rentan, saya sebagai petugas PTSP sebelumnya kurang mengetahui secara jelas dan juga spesifik apa fungsi dan juga sarana prasarana yang disediakan untuk kaum rentan tersebut. Dan setelah adanya poster terkait dengan sarana prasarana untuk kaum rentan ini, petugas bisa memberikan layanan tersebut dengan maksimal dan juga secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dari kaum rentan itu sendiri. Kemudian ini adalah bentuk dukungan dari pimpinan, dalam hal ini adalah mentor saya, yaitu Ibu Dr. Frida Aryani, SHMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Frida Aryani, SHMU, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, bertindak sebagai mentor daripada menti saya, Saudara Rizky Mutiara Sari. Di sini Saudara Rizky kemarin tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan poster bagaimana perlakuan terhadap kaum rentan, bagaimana memahami dari kaum rentan, dan juga poster tentang sarana prasarana. Nanti tentunya sangat bermanfaat bagi kemajuan dia pribadi, juga untuk bagaimana memahami bagi penyandang disabilitas, dan juga kemajuan bagi PN Semarang untuk lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian adalah rencana tindak lanjut, di mana saya akan melakukan penambahan dalam pemasangan poster di beberapa titik di ruang tunggu sidang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Rizky Mutiara Sari yang telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Ibu Dr. Frida Aryani, SHMU, selaku mentor untuk memberikan
penguatan, masukan, dan dukungan atas aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Ananda kami. Kepada Yang Mulia Ibu Mentor, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Ahadat dari Pusdiklat, kemudian dari Bapak Sapuan dari tim penguji, ya kemudian adik Rizky selaku Mente. Pada dasarnya kami sangat mendukung apa yang menjadi judul daripada Ananda Rizky ini, dan dari Pusdiklat itu lebih mengutamakan untuk disabilitas karena memang ini sangat sensitif yang terkait dengan disabilitas, dan emang menjadi pemerintah itu lebih menggalakkan untuk yang disabilitas dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik, kemudian Undang-Undang Disabilitas, dan disusul dengan PP yang tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Jadi hak-hak untuk penyandang disabilitas itu memang perlu untuk kita pahami bersama bagi utamanya kalau kita di penegak hukum dan masyarakat secara pada umumnya. Dan kaitannya dengan poster ini, kemudian kami kemarin sedikit menyarankan untuk diadakan poster ini, karena apa? Poster ini akan kelihatan di masyarakat umum, apakah itu pihak internal maupun eksternal, tidak semua akan memahami bagaimana tata cara berperilaku terhadap penyandang disabilitas, dan memperlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh penyandang disabilitas tersebut, sehingga perlu ada semacam poster. Di samping itu juga adanya poster untuk sarana prasarana yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri Semarang kaitannya dengan penyandang disabilitas itu. Tentunya ini juga menjadi masukan bagi Pengadilan Semarang apabila sarana prasarana itu ada yang kurang bagi penyandang disabilitas, kami bisa akan melengkapinya. Dan alhamdulillah Rizky itu sudah memahami sangat detail sekali tentang apa yang menjadi judul dia, baik poster, kemudian yang kemarin sudah disarankan masukan oleh penguji juga, baik itu poster kaitannya dengan tata cara etika berinteraksi bagi penyandang disabilitas, dan juga tentang informasi sarana dan prasarana, juga dilengkapi dengan SOP, pembaruan SOP bagi penyandang disabilitas, dan terkait juga dengan bagaimana terhadap perlakuan terhadap penyandang disabilitas untuk masuk ke persidangan. Nah, ini sangat penting, profil assessment itu. Nah, tentunya ke depannya akan lebih ditingkatkan, walaupun tidak semua pengadilan-pengadilan itu ada penyandang disabilitas. Tentunya presentasinya akan lebih banyak yang tidak penyandang disabilitas. Namun demikian hak-haknya itu perlu untuk kita juga tersalurkan di pengadilan. Demikian, semoga aja nanti Rizky lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, harapan kami selaku mentor. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Ibu Mentor terhadap Ananda kami, sehingga kami yakin aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Ananda kami ya mempunyai dampak luar biasa, memberikan kontribusi, dan hasilnya nanti tidak hanya membanggakan Pengadilan Negeri Semarang, tetapi juga membanggakan kami, membanggakan Mahkamah Agung. Terima kasih Ibu atas dukungan dan apresiasinya. Terima kasih. Dan berikutnya kami memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Penguji untuk memberikan penguatan, masukan, dan saran atas aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Ananda kami. Kepada Yang Mulia Bapak Penguji, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Ahadat selaku coach dalam aktualisasi yang dilaksanakan oleh adinda kita Rizky Mutiasari SH sebagai analis perkara peradilan pada kepaniteraan tindak pidana korupsi. Kalau tidak salah ini Yang Mulia Pak Bu Dokter, betul ya? Betul. Ya. Terima kasih. Berarti beliau ini calon hakim berarti ini.
Cakim yang ini APP yang Ya, rencananya APP. insya Allah Izin ya, APP, Bapak. karena APP yang tahun ini yang mendapatkan porsi khusus yaitu. Yang kami hormati Ibu Dr. Frida Aryani, SHM Hum selaku Waka Pengadilan Negeri Semarang, dan juga mentor yang selalu menyempatkan waktunya untuk kita, walaupun di Semarang tentunya PN Semarang itu adalah PN kelas khusus, Bu ya. Ya, kelas khusus. Jadi dari segi perkara yang diterima, kemudian kesibukan-kesibukan yang ada itu merupakan sebuah apa namanya? Sebentar. Mohon maaf tadi ada permintaan laporan mediasi sudah saya buat, cuman mungkin masih di PTSP. Kemudian Adinda kita Rizky Mutiasari yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa tadi. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa dunia kami, dunia dulu menjadi CPNS itu sangat berbeda jauh dengan teman-teman yang sekarang. Lompatannya sudah jauh, perubahan-perubahannya sangat jauh, dan memang situasi yang membentuk kita harus menyikapi itu. Karena teman-teman yang sekarang dunianya sudah dunia digital, dunia yang memerlukan orang bilang itu apa ya? Kalau tidak kita bergerak maka kita yang akan terlindas gitu ya. Kalau kita yang tidak memotong ibarat pedang gitu ya. Kalau kita tidak memotong pedang itu maka dia yang akan memotong kita. Nah itu sikap-sikap kita yang harus kita lakukan. Dan ini presentasi tadi sudah menggambarkan adanya perubahan-perubahan konsep yang begitu matang yang dilakukan oleh Adinda Rizky Mutiasari. Walaupun mungkin saya ada beberapa saran terkait dengan perbaikan-perbaikan dan juga penyempurnaan daripada laporan aktualisasi nantinya. Yang pertama saya apresiasi tentang aturan terbaru SKKMA tentang pedoman pelayanan publik di pengadilan nomor 2 sampai 114 tahun 2022 yang walaupun Agustus dicanangkan sudah masuk di dalam dasar hukum pelaksanaan aktualisasi ini. Ini merupakan satu sikap kita untuk menyambut segala kebijakan dari Mahkamah Agung yang tentu kebijakan itu untuk kepentingan kita bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya perlu mengutarakan ini karena kita, mohon maaf ini ya Islam semua mungkin ini ya. Ini Islam juga di dalam menyikapi kaum difabel ini sangat meninggikan atau memberikan penghargaan yang tinggi kepada kaum difabel. Contoh nyata adalah kisah Rasulullah atau Nabi Muhammad saat beliau berperang itu memberikan kekuasaan atau pemerintahan itu kepada Abdullah bin Umi Maktum. Beliau itu kan orang yang buta, tetapi diberikan amanah untuk memegang tampuk pemerintahan. Nah ini tentu menjadi spirit bagi kita semua bahwa kita kepada kaum difabel itu bukan karena kasihan, bukan karena tetapi karena memang mereka layak mendapatkan hak-hak mereka. Walaupun tadi disampaikan Ibu Dokter, belum tentu walaupun nanti ada atau tidak, tetapi persiapan kita sudah ada. Kita sudah mengantisipasi ketika nanti datang para pihak difabel, maka kita akan sudah siap ya, sudah siap. Itu yang pertama. Pertanyaan saya, Mbak, satu aja. Coba Mbak Rizky Mutiasari berikan gambaran kepada saya, ini hanya penekanan aja ya, tentang nilai-nilai, baik itu nilai Mahkamah Agung yang 8 itu maupun nilai kita sebagai ASN berakhlak, nilai mana yang terimplementasi di dalam perubahan atau aktualisasi Adik Rizky Mutiasari. Silahkan. Ya Bapak, saya ingin menjawab untuk nilai ASN dari aktualisasi tersebut yang berupa beberapa kegiatan yang telah saya lakukan, maka mengimplementasikan nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan, karena saya berusaha untuk memahami dan juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat, yaitu penyandang disabilitas berupa penyediaan informasi bagaimana tata cara berinteraksi dan juga sarana dan prasarana. Kemudian juga mengenai nilai kolaboratif, yaitu saya di sini melakukan berkolaborasi dengan pihak Sakda terkait untuk mendapatkan masukan atau arahan terkait isi dari
poster tersebut, baik berupa substansinya dan juga mengenai gambar-gambarnya. Kemudian Bapak terkait untuk nilai-nilai Mahkamah Agung sendiri, Enggak ada, Bu. di mana yaitu dengan adanya pembaharuan dalam SOP tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang itu tanggap dalam melakukan perubahan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Rizky Mutiasari. Jadi pemahaman ini tentu spirit-spirit seperti ini harus kita perdalam memang terkait dengan pondasi kita, bagaimana kita memberikan pelayanan itu memang itu adalah salah satu jerih payah orang tua kita di Mahkamah Agung untuk bagaimana memikirkan pelayanan-pelayanan kita yang ada di daerah, yang ada di seluruh peradilan, 4 peradilan di Indonesia. Kemudian yang saya memberikan masukan aja. Ini YouTube saya lihat Ibu Dokter, mohon maaf ini baru 10 ini, mungkin nanti bisa diperbanyak terkait informasi-informasi yang berguna untuk publik, jadi bisa diperbanyak. Termasuk ini aktualisasi dari Saudari Rizky Mutiasari mungkin bisa dipublikasikan di Facebook. Saya sudah subscribe dan sudah follow akun Instagramnya. Nanti bisa dicek. Ya, terima Dengan akun kasih. Pengadilan Agama Magelang. Lalu yang ketiga, TikTok ini belum dibuat sepertinya, saya cari-cari. Saya belum tahu apakah nanti belum ketemu atau gimana, tapi yang jelas saya cari dengan PN Semarang Kota, dengan PN Semarang dan seterusnya itu belum dapat. Dan mungkin nanti bisa dibuat juga TikTok. Bagaimana kreativitas kita untuk mensosialisasikan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Semarang, Kota Semarang. Kalau kita tidak memberitahu, masyarakat tidak tahu, Ibu saya. Jadi tadi mungkin sudah bagus, sudah ada testimoni di tembok-tembok, sudah ada gambaran pelayanan, iklan. Tetapi kalau nanti didukung dengan media sosial, secara rutin kita lakukan sosialisasi, insya Allah bisa memberikan dampak ya yang begitu besar kepada masyarakat. Nah, sekarang dunianya dunia digital. Saya kira itu Bapak Ibu Mentor, Bu Dokter dan juga Pak Coach Haddad. Baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dengan seksama penguatan masukan yang luar biasa dari Yang Mulia Bapak Penguji, dan memang benar zaman sekarang adalah zaman digitalisasi di mana salah satu media informasi adalah dengan menggunakan media elektronik, dan kita akan masuk ke dalam dunia tersebut, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dan media sekarang itu sangat cepat sekali masuk ke dalam setiap lini, bahkan sampai ke dalam rumah, ada di handphone kita, laptop kita, dan sebagainya. Dan media-media inilah yang membantu untuk memudahkan sosialisasi dan informasi atas segala layanan yang ada di kantor kita. Dan oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas penguatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Bapak Penguji, dan kita berikan aplaus atas apresiasi Bapak Penguji kepada Anda kami, Rizky Mutiarasari, atas hasil aktualisasinya yang luar biasa. Dan sebelum kami tutup dan kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ibu Dr. Frida Aryani SHM, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Di sela kesibukannya, kami tahu Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus ini perkaranya sungguh banyak, ya. Dan walaupun banyak Ibu sibuk, tapi masih berkenan untuk mendampingi Ananda kami